jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini. Ini adalah kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk sama-sama mengambil saat teduh. Mari kita mengingat semua kebaikan Tuhan. Mari kita juga mengingat betapa dalam kasih-Nya kepada kita, sehingga kita boleh berkata, Engkau kusembah Tuhan, bahkan seumur hidupku Engkau kusembah. Kita sama-sama katakan, Engkau kusembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Engkau kusembah, Engkau kusembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau kusembah, Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Tuhan, inilah kami rindu Tuhan di dalam setiap saat di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingat Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan buat.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, sehingga kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Mari pimpin Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengar, kami boleh memberikan yang terbaik. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin kami. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia 9 ayat 6. Mari kita sama-sama membaca. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Hanya Engkau adalah Tuhan. Cuma ada satu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita.
Bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan katakan, aku terus percaya apapun yang terjadi. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kita sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bertemu kembali dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, demikian firman Tuhan.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lumbungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Allahku dan Tuhanku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak sidang jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan melawat kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini kami dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau mengurapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi adalah, saya ambil dari ayat yang terakhir yang mengatakan, berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi saya ulangi, berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Kata bahagia adalah suatu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bagi muda-mudi, kata bahagia itu adalah apabila mereka sudah memiliki pasangan ataupun pacar, memiliki studi yang baik. Bagi orang lain lagi bisa dikatakan bahagia apabila memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki harta yang berlimpah. Bahkan kalau kita lihat, untuk mendapatkan kebahagiaan itu memerlukan invest yang tidak sedikit. Misalnya apabila seorang pemuda-pemudi melangsungkan pernikahan, tentu memerlukan banyak uang ataupun investasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentunya dalam hal ini, sesudah selesai pesta pernikahan,
1 bulan, 2 bulan tidak menjamin rumah tangganya berlangsung lama. Ada juga yang mengalami perceraian dan pisah. Jadi materi tadi bisa dikatakan bukan jaminan menjadi suatu kebahagiaan. Berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Di sana dikatakan berbahagia itu sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh orang dunia. Di sana dikatakan orang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai. Dan selanjutnya, berbahagia itu bahwa orang itu adalah orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan. Lantas apa hubungannya dengan renungan kita pada hari ini? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Dasarnya apa, Bapak Ibu? Dasar berbahagia bagi kita adalah yang pertama, kita berbahagia karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dasar yang pertama adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Berbicara mengenai kehadiran seseorang yang dibanggakan di tengah-tengah sesuatu acara sangatlah penting dan dibutuhkan. Tanpa kehadiran orang tersebut, bisa dikatakan acara atau usaha yang sedang diupayakan gagal. Karena tanpa kehadiran orang yang diharapkan. Dalam hal ini, kita melihat bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, tiba saatnya bagi dia kembali kepada Bapa. Yesus sebagai manusia, ia mengambil rupa seperti kita manusia seutuhnya, namun dia tidak berdosa. Lebih jelas ataupun lebih jauh dikatakan, ia mati, bahkan mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini bisa kita lihat dalam Matius 20 ayat 9b, ia harus bangkit dari orang mati. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam peristiwa ini dikatakan setelah Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi menampakkan diri. Pertama kali ia adalah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 20:11. Lalu pada kesempatan lain, ia menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah Thomas, salah seorang murid-murid Tuhan Yesus,
tidak ada bersama dengan mereka. Nah, perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid minus Thomas tentu sangat berbahagia. Kehadiran Tuhan pada waktu itu, kehadiran Yesus kembali kepada murid-muridnya ada di tengah-tengah mereka. Mereka rasakan sukacita, mereka sangat bersukacita, mereka sangat senang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkumpul lagi bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, nah setelah Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya plus minus Thomas, mereka senang sekali. Nah, setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka, maka datanglah Thomas berkumpul kembali kepada teman-temannya, dan dia mengatakan, "Hai Thomas, kami sudah melihat Yesus dan kami senang sekali. Kami boleh bersama-sama dengan dia tadi," katanya. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa sebenarnya Thomas itu? Thomas memiliki arti kembar, juga disebut Didimus. Tidak banyak orang mengetahui siapa Thomas itu. Tetapi Thomas adalah seorang yang memiliki sikap tegas, sikap rasional, dan pemberani. Bahkan orang lain mengatakan Thomas adalah orang yang memiliki sikap ragu-ragu. Tapi saya boleh memastikan bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Bapak Ibu, sepintas kita melihat bahwa sikap murid Tuhan Yesus sejak awalnya bertemu dengan Thomas tidak ada bedanya, bukan? Wajarlah, karena murid yang pertama itu sudah bertemu, maka mereka bersuka cita. Tapi bagaimana dengan Thomas? Sehingga dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku, maka aku tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengatakan bahwa apakah Bapak Ibu, saudara, saudari sekalian, pernah melihat Tuhan Yesus secara badani real bergabung dengan kita? Dari Bapak Gereja sampai pada hari ini, tidak ada orang yang melihat kehadiran Tuhan secara fisik. Namun kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Kita merasakan kehadirannya apabila Bapak Ibu percaya, apabila Bapak Ibu yakin bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu ada bersama-sama dengan para murid, dengan juga kita pada hari ini. Kita merasakan bagaimana kehadirannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dasar kita yang percaya bagian kedua adalah percaya dan beriman. Kata percaya itu adalah mengakui atau yakin sesuatu itu memang ada, nyata dan benar. Menganggap atau yakin bahwa
sesuatu itu benar-benar ada, menganggap bahwa seseorang itu jujur, kita yakin dapat melakukan yang lebih baik dari yang kita berikan bagi beliau. Bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan, kata yakin ini? Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya, saya ulangi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Antara percaya dan iman sangat tipis. Saya sudah melihat dan melihat beberapa artikel ataupun pendukung antara percaya dan iman dapat disejajarkan sama. Maka secara teologisnya, kata iman kita akan melihat dari Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau kita lihat sedikit bagaimana kehidupan Abraham, dikatakan ketika Tuhan Allah berbicara bagi dia, "Hai Abraham, tinggalkanlah tanah leluhurmu ini dan pergilah." Karena Abraham bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tidak memperhitungkan bagaimana hartanya, bagaimana keluarganya, ayahnya. Dia tinggalkan semua untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau dipikir secara logika, Abraham yang begitu kaya, tentu saya juga kalau ada pada waktu itu masih berpikir panjang. Bagaimana nanti harta saya? Mungkin juga bukan hanya saja, mungkin juga Bapak Ibu mungkin sama seperti pemikiran saya. Tapi inilah bagaimana pengertian iman itu. Segala adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita kembali pada poin yang kedua tadi, bahwa dasar kita berbahagia, kita harus percaya dan beriman. Setelah 8 hari kemudian, maka murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi ada berkumpul dalam rumah itu. Dan pada saat kesempatan ini, Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Tanpa sepengetahuan, pada saat itu Tuhan Yesus datang dan ada di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Lebih tegas ia berkata di sana kepada Thomas bahwa apa yang menjadi kerinduan Thomas selama ini, saat itu Tuhan penuhi. Sehingga Yesus berkata kepada Thomas, "Hai Thomas, lihatlah, serta ulurkanlah dan cucukkanlah tanganmu ke dalam lumbungku." Di sini dikatakan bahwa Yesus percaya bahwa Thomas percaya kepada Yesus
Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapaknya datang ke dunia ini melayani, mati dan bangkit. Allah kita, Yesus adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan kedatangan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah perkumpulan itu, maka Thomas sangat-sangat percaya bahwa inilah Yesus, inilah utusan Allah. Sehingga saudaraku, dia percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita ada dalam situasi sulit. Apakah kita percaya pertolongan Tuhan? Saya jelaskan bahwa coronavirus atau COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan, TNI, Polri, ANS, dan BUMN tidak masalah. Tapi di luar itu merasakan semua dampaknya. Penderitaan Bapak Ibu mungkin saya tidak ketahui. Tapi bermacam hal yang menimpa kita. Tetapi kalau kita beriman dan percaya kepada Yesus, maka Yesus akan sanggup menolong kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ataupun yang terakhir, dasar kita berbahagia adalah memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hal ini mari kita baca ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana, setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya, secara khusus Thomas disuruh untuk mencucukkan jarinya ke dalam lumbungnya. Banyak orang mengatakan bahwa Thomas lakukan itu. Tetapi jika kita telah lebih dalam atau pelajari lebih lanjut, Thomas tidak lakukan itu. Namun dengan pengakuan yang begitu luar biasa, yang Thomas katakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Pengertian ini sangat dalam sekali. Dengan pengakuan itu, Thomas tidak perlu mencucukkan tangannya ataupun jarinya ke dalam lumbung. Thomas sudah yakin dan percaya siapa Yesus itu sebenarnya. Dia sudah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tadinya ia menjadi bagian dari pelayan Yesus, tetapi tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang ia mengerti apa arti mengikut Yesus. Sehingga dikatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jikalau kita sejajarkan dengan Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dengan pengertian ini, dengan penjelasan ini, Thomas mengerti bahwa Yesus yang selama ini bersama beliau sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Sejalan dengan itu, di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dapat dikatakan Thomas sangat berbahagia karena ia sekarang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Begitu intim, begitu dekat. Ia mengalami pembaruan yang luar biasa. Barangkali murid-murid yang lain tidak seperti Thomas mengalami pembaharuan. Mereka hanya ikut-ikutan. Itu sebabnya tadi dikatakan Thomas itu tidak begitu percaya saja ketika teman-temannya mengatakan, "Kami sudah melihat Tuhan."
Tapi Thomas orang pemberani, orang yang tegas, orang yang rasional. Tetapi dengan kehadiran Tuhan, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Sekarang dia memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagi kita tidak seberapa lama ataupun tidak sudah berapa lama kita mengikut Tuhan, tetapi apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ini yang perlu. Bukan dengan karena saya orang Kristen dari zaman dahulu, tidak. Tapi apabila kita memiliki hubungan yang baik, kita percaya kepada Tuhan, maka kita boleh merasakan bagaimana Tuhan itu bagi kita. Saudara yang kasih, sebenarnya jika kita ingin berbahagia dalam hidup ini, sederhana saja dan simpul, ataupun dikatakan simple ya. Memang materi itu perlu, tetapi materi itu bukan segalanya. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini melanda kita semua. Tetapi jika kita bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, merasakan kehadirannya serta penyertaannya dalam hidup kita saat ini, jika demikian pasti kita merasakan persekutuan dengan Tuhan. Maka dikatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saya yakin dalam situasi ini kita tidak perlu lagi, kita harus berbahagia walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus hadir, tetapi berbahagialah yang tidak melihat, kita percaya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada hari ini oleh anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan mengajarkan kami berbahagia walaupun kami tahu bahwa sekarang ini adalah situasi sulit bagi kami. Tapi kami dengan yakin dan percaya, jikalau kami ada di dalam Engkau, maka Tuhan memberkati kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami percaya dan beriman, kami percaya walaupun tidak melihat, sehingga dengan demikian Tuhan, kami percaya bahwa Yesus sungguh ada bagi kami. Berkati firman Tuhan ini, dan biarlah kasih Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai jemaat-Mu sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Berserah kepada Tuhan, itulah yang bisa kita lakukan. Mari kita nyanyikan pujian, Ku berserah kepada Allahku. Berjalan di lembah gelap, gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku.
dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditaufanlah ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditaufanlah ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami datang bersyukur oleh karena anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini. Saat kesempatan ini juga kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon tangan-Mu yang penuh kuasa akan menyertai kami semua. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Engkau melawat kami semua. Kami serahkan orang tua kami yang sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di dalam nama Yesus Tuhan kuatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan hiburkan mereka. Sehingga pada masa tuanya mereka tetap mengiringi Engkau. Demikian juga yang sakit Tuhan, kami tidak tahu siapa yang sakit pada hari ini. Tapi di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau akan menyembuhkan anak-anak Tuhan yang sakit. Yang memerlukan pekerjaan juga Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan karunia mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati mereka. Sehingga di dalam pekerjaan mereka tetap memuliakan nama-Mu. Kami serahkan juga pengurusan Pilah Hijau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya curahkan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh meneruskan keberadaan kami di sana, karena ada pelayanan yang sangat indah di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, secara khusus masalah penanganan COVID-19 ini. Oh Tuhan Yesus, biarlah dengan pertolongan-Mu kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan sampai ke tingkat RT RW. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan para pendukungnya. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami berdoa buat kami semua, buat seluruh jemaat-Mu. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, jikalau kami yakin dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam masalah kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami semua dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Dan kami akan kembali dan kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, serta perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa
minggu. Tuhan Yesus memberkati.